Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, kami memberikan sedikit sumbangan pemikiran untuk menyusun langkah-langkah membuat latar belakang penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Sahabat-sahabat semua yang merasa kesulitan, semoga dengan video ini bisa membantu sedikit persoalan-persoalan ketika menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Kami berikan contoh, salah satunya untuk penelitian kuantitatif. Contoh judulnya adalah pengaruh pengembangan organisasi, kepemimpinan, dan komunikasi terhadap motivasi kerja dan implementasinya terhadap komitmen tenaga kerja pada PT Senyum Selalu. Nah, ini berarti ada variabel X, Y, dan Z. Bagi yang S3, bagi yang S1 bisa cukup dengan kita mengambil contoh pengaruh pengembangan organisasi, kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Umpamanya seperti itu bisa. Atau terhadap komitmen tenaga kerja PT Senyum Selalu. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat semua? Yang pertama adalah pada paragraf awal deskripsikan topik secara umum. Jadi bicara secara umum dulu pada barangkali paragraf 1, 2. Kemudian yang kedua, jika itu penelitian kuantitatif, maka grand teori sesuai dengan topik yang diambil. Seperti contoh umpamanya, tadi judul pengaruh pengembangan organisasi, kepemimpinan, dan komunikasi terhadap motivasi kerja. Nah, ada nggak teori yang berbicara tentang itu? Dari siapa tokohnya? Tuh. Kemudian kalau sudah ditemukan itu, karena kita ingat di kajian sebelumnya kita sudah bicara tentang perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya letaknya adalah ketika penelitian kuantitatif maka diawali dari teori, sementara kalau penelitian kualitatif itu diawali dari hasil observasi lapangan. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh kita ketika menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Yang ketiga adalah jika tidak ditemukan grand teori, maka kita mencari teori yang sesuai per variabel. Per variabelnya seperti apa? Contohnya bagaimana pengaruh pengembangan organisasi terhadap motivasi. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi, bagaimana pengaruh komunikasi terhadap motivasi. Jadi tidak secara langsung, tapi per variabel. Secara singkat aja, karena ini baru temuan-temuan awal atau intinya saja, karena ini untuk menghantarkan bagaimana nanti ketika kita melakukan observasi. Kemudian setelah ada teori maka diikuti hasil penelitian sebelumnya. Kita tidak harus secara per variabel, tetapi bahwa ada penelitian sebelumnya. Ini untuk apa? Untuk memperkuat bahwa penelitian kita itu ada landasannya, bahwa ada sahabat-sahabat kita yang sudah meneliti sebelumnya, namun kita memiliki perbedaan. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah melakukan identifikasi masalah dari hasil observasi per variabel. Jadi jika bicara tentang pengembangan organisasi, bagaimana yang terjadi dalam pengembangan organisasi di PT Senyum Selalu? Bagaimana kepemimpinan yang terjadi di PT Senyum Selalu? Dan bagaimana komunikasi yang terjadi di PT Senyum Selalu. Begitu juga motivasi. Jadi kita melakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan atau kejadian-kejadian yang ada di perusahaan tersebut. Sementara jika penelitiannya kualitatif akan lebih baik ketika menyampaikan hasil observasi lebih dahulu.
Jadi hasil observasi diikuti dengan teori. Itu kalau kualitatif. Selanjutnya yang keenam adalah fokus terhadap gap ilmiah yang ada. Jadi kita mencari gapnya. Jika sudah disandingkan antara teori dan hasil observasi lapangan, kita pasti akan menemukan gap di situ. Gapnya bisa sangat sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan teori, atau sesuai pada hal apa, tidak sesuai pada hal apa dengan teori. Itu jika kuantitatif. Jadi kita akan temukan itu jika sudah disandingkan antara teori dan hasil observasi. Kemudian setelah itu muncul, kemudian kita munculkan juga data hasil observasi. Ada apa sesungguhnya dengan data secara kuantitatif dari hasil observasi lapangan kita? Kita menemukan data enggak di situ? Jika sudah ada gap kemudian sudah ada data, maka kita juga akan menemukan di sini adalah problem atau teori gap. Antara apa? Antara Dasolen dan Dasein. Apa itu antara fakta dan teori? Antara teori Dasolen dan Dasein, yaitu dengan faktanya seperti apa. Yang kesembilan, jika itu sudah ditemukan, maka kita bisa menjelaskan pentingnya mengatasi masalah yang muncul. Pentingnya menjelaskan tentang gapnya itu. Apa sih gapnya di situ? Nah, di akhirnya oleh kita ditutup dengan kita memunculkan rumusan masalah. Jadi persoalannya itu ada apa? Nah, untuk membuat rumusan yang masalah dari hasil observasi yang kita sampaikan tadi, ada beberapa karakteristik yang harus ada di dalam rumusan masalah. Yang pertama, untuk kuantitatif, rumusan masalah dibuat per variabel. Jadi dari variabel yang tadi sudah kita sampaikan, contohnya adalah variabel X1-nya pengembangan organisasi. Dengan apa? Terhadap apa? Terhadap motivasi. Itu. Jadi diawali dari situ, per variabel. Kemudian yang kedua, ada unsur kebaharuannya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada unsur pembedanya dalam rumusan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, ada relevansi dengan keilmuan, keprodian atau kefakultasan. Kemudian yang keempat, dalam rumusan masalah ada juga kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Yang kelima, rumusan masalah disusun berdasarkan tingkat kesederhanaan kajian. Dari yang parsial berubah dilanjutkan ke yang simultan. Kemudian yang keenam, formulasi rumusan masalah berbentuk kalimat pertanyaan aktif atau active question sentences. Ini akhir dari rumusan masalah. Ini barangkali bisa membantu sahabat-sahabat semua dalam menyusun latar belakang masalah. Semoga terbantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.